Tampilan saya sudah nampak teman-teman? Sudah. Ya, mari kita daraskan bersama. Saya akan pimpin secara Katolik, yang berkeyakinan lain silahkan menyesuaikan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendak-Nya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ya. Teman-teman, di minggu lalu kita sudah belajar. Oke, sudah 33 yang bergabung. Terima kasih. Teman-teman sudah belajar tentang uji Lavenium ya, untuk homogenitas multipopulasi ya, dan uji ANOVA, Analysis of Variance, untuk menguji kesamaan rata-rata beberapa populasi gitu ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan itu? Karena dalam uji statistik ya, agak berat ya untuk tampilan papan tulis sudah nampak ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Ya. Baik. Ya. Mengapa kita harus kemarin pakai Lavenium gitu ya? Kalau ya, saya ulang lagi untuk dasarnya, misalkan kita punya 5 populasi A, B, C, D begitu, E. Nah, kalau ini kita bandingkan variansinya apakah mereka homogen gitu ya. Kita cari B sigma C kuadrat, sigma E kuadrat, sigma D kuadrat gitu. Kita bandingkan ini, kalau kita membandingkan sepasang-sepasang begitu, misalkan A pasangkan B, maka ini sudah alfanya 5%, ini juga alfanya 5%, ini alfanya 5%, ini juga alfanya 5% gitu ya. Maka tingkat kekeliruannya adalah ya dijumlahkan saja, tinggal 25% alfa totalnya ya, sehingga kita hanya yakin sebesar 75%. Nah, bagaimana untuk agar kita tetap alfanya itu 5%. Nah, maka dipilihlah kita pakai kita memilih pakai uji Lavenium ya kemarin ya. Lavenium test ini untuk homogenitas. Sehingga nanti alfanya ya tetap hanya 5% gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau rata-rata mu A, mu B, mu C, mu D, mu E dan mu D ini kita bandingkan juga gitu ya. Maka kalau kita menggunakan sepasang-sepasang seperti pada uji min 2 populasi, sama kita akan menemukan alfa totalnya itu ya berapa kali kita menguji. Maka ditawarkan dengan ANOVA test ya, uji analysis of variance. Ini untuk menguji kesamaan min ya, homogenitas dan uji kesamaan min lebih dari 2
populasi. Jadi kalau lebih dari 2 populasi maka kita menawarkan dengan uji Lagrange untuk homogenitas dan ANOVA untuk kesamaan minnya. Oke. Dan kemarin sudah diberi latihan juga ya. Ini tampilan yang apakah nampak teman-teman LMS kita? Oke, 32 yang mencentang hadir. Ya. Yang merespon kehadiran 32 ya. Kemudian saya akan lihat di ini yang sudah mengirimkan ada 32 ya. Jadi yang mengirimkan 32. Terima kasih yang sudah mengirimkan dan tugas-tugas akan saya masukkan juga pada penilaian gitu ya. Sesuai dengan ketentuan di awal perkuliahan itu. Jadi pada pada statistika 1 yang lalu ada yang menyatakan, Pak, nilai saya nampaknya baik Pak di UTS sama di UAS. Ya betul, baik, dapat 65 dan 60 itu kalau mungkin dihitung itu berapa itu, C plus atau B min gitu ya, tetapi kok saya hanya C Pak gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung ya nggak ngumpulkan tugas-tugas seperti ini gitu ya. Nah, ini yang no submission gini berarti yang tidak mengirimkan ya. Ya, tidak mengirimkan. Oh, ini pilihannya adalah yang not submitted ya. Nah, sekarang kalau yang submitted daftarnya ini teman-teman bisa dilihat ada Berry Permana, Magdalena Maria Magdalena Tri Utami, Kirana Puji, Chelsea Pangastuti, Billy Gustav, Theodora Dwi, Kesia Wulandari, Agnes Dian, Yosafat Kristia, next, kemudian Bernardo Adiguna, Syada, Cornelius Alfian, Laurentius Jody, Panianti, Joseph Fernando, Petra Jodri, kemudian Elizabeth Belinda, Yundi, kemudian Dionius, berikutnya ada Cecilia, Aisyah Wahyu, Priscilla Irene, Maria Paramita, Anastasia Ajeng, Dela Sucipta, Irene Intan, Marcelinus Triputra, kemudian Devi Kisya, Tasya, kemudian di berapa ini? 2 terakhir Andre dan Leah Jasmine Nadia itu ya. Jadi ada 32 yang mengirimkan terima kasih. Nah, saya akan mencoba melihat secara acak di halaman kedua miliknya Yundi ya. Saya coba. Apakah bisa terbuka di sini atau Oke, saya hanya akan mengomentari ide dasarnya saja ya teman-teman ya nanti ya.
PowerPoint semua ya. Oh, Nitro ini ya. Oke, apakah sudah nampak teman-teman? Sudah nampak, Pak. Ya, sudah ya. Sudah, Ini, Pak. ya, ini mesin 1, mesin 2, mesin 3, kemudian dicari rata-ratanya. Oke, kemudian ini harga mutlaknya ya. Set ini adalah harga mutlaknya. Jadi 23 dikurangi 24, harga mutlaknya 1, 25 kurangi 24 juga 1, sama gitu ya. Oke, betul ini. Jadi di sini tidak pernah negatif ya, karena dia hanya harga mutlaknya. Kemudian di rata-rata, oke. Kemudian di sini 5, semuanya 5, maka 5 kali itu ya. Itu sigma Z I titik rata-rata min Z titik-titik. Z titik-titiknya adalah rata-rata keseluruhan ini ya. Rata-rata dari 110 ya, dan seterusnya ini. Oke. Oke, itu sudah. Ya. Kemudian Z I min Z titik, oke. Kemudian Z-nya ya, masing-masing Z ini dikurangi rataan di kelompoknya gitu ya. Nah, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan. Oke, 9,6, yang tadi 3,73 ya. Kemudian ini 15, betul. 3 itu adalah populasinya, ada 3 mesin ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kemudian berarti 15 kurangi 3 kali 3,7335 dibagi 3 min 1, oke, kali 9,6. Hasilnya adalah 44,8 dibagi 19,2. Jadi 2, berapa itu? 33 ya. 2,33. Nah, ini tabel F-nya nampaknya masih sama dengan yang kemarin ya, 5%, 2,12, 3,89. Keputusannya H0 diterima karena ya, bukan dengan tetapi karena berapa tadi W-nya 2,33 itu kurang dari 3,89. Jadi kalau nilainya ini W-nya ini lebih dari, maka H0-nya ditolak. Karena dia kurang dari maka diterima, sehingga mereka homogen. Kalau homogen, kemudian bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Saya rotate dulu supaya ya. Oke. Kemudian ini di mana? Di sigma. Ya, ini belum selesai ya ini ya. Yundi apakah ada di Teams? Sudah masuk ke Teams, Yundi? Iya, Pak, sudah, Pak. Iya, ini dikuadratkan. Ini sudah selesai belum hasilnya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tapi belum dimasukkan ke tabelnya ya, Yundi ya. Tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu yang ada JKK, JKT, JKG itu. Kemudian oke, nanti nah saya minta bantuan Yundi untuk melengkapi di ini. Coba kita perhatikan di tabelnya ya. Kita keluar dulu dari slide ini. Mana tabel saya? ANOVA. Oke. Mohon tunggu dulu ya. ANOVA sudah muncul.
Anafa, mana Anafa? Ini ya. Ya. Sudah nampak ya teman-teman ya untuk Anafanya? Sudah, Pak. Nah, di sini. Ini JKK. JKK-nya berapa? Yundi ini. JKK ini JKG. Ini ya. Saya salah ngeklik. Ini berarti derajat bebasnya berapa? 15 dikurangi 3 tadi ya. Terus yang ini sama dengan berapa? 12. Yang ini 3 dikurangi 1 ya. Ya, sorry. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian yang sini adalah 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Oke. Nah, di sini JKK-nya berapa? JKK ini JKG, ini JKT. Nah, kesimpulannya apa nanti ya? Saya hapus dulu. JKK-nya berapa, Yundi? Saya kemarin pakai Excel, Pak. JKK-nya itu 13,333, Pak. Koma atau ribuan itu? 13.000 sekian atau berapa? 13,333, Pak. Ini ya, JKK Iya, Pak, betul. atau JKT? JKK-nya 13,333, kalau yang JKT-nya itu 53,333 juga, Pak. 53 gini. Yang JKK-nya, Pak, JKT-nya yang 53,33. Oke. Berarti terus JKG-nya? JKG-nya itu 40, Pak. 40 ya. Oke. Ya, berarti ini dibagi sana gitu ya. 13 dibagi 12 ya. 1, berapa ketemunya? Itu 13 dibagi itu ya, Pak. 1,110, Pak. 1,11 ya. 0 ya. Terus Iya, yang ini 40 bagi 2 itu berarti 20 ya. Iya, Pak. Nah, yang ini adalah 1,11 itu dibagi 20. Ya, baik. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Untuk galatnya itu N-K atau K-1, Pak? Soalnya saya lihat yang di slide atasnya galatnya N-K, Pak. Oh, N-K ya. Sebentar. Saya kebalik ya. Galat. Oh iya, galat itu dalam kelompok. Oh iya, sorry ya, N-K ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Sama-sama. Ya, ini berarti terbalik ya. Ini 3-1 sama dengan 2, yang ini
15 min 3 sama dengan 12, kebalik. Berarti ini 13 dibagi 2 berapa itu? 6,665, Pak. 6,665. Terus yang ini 40 bagi 12, 33, Pak. 3. Berarti ini 6,665 dibagi 3,333. 1,9996, Pak. Oke, baik. Satu koma 996. 9. Oke, hampir 2 ya. Nah, dibandingkan dengan F. F-nya adalah F tabelnya. F tabelnya berapa? Berarti sama dengan F 5%, 2,12 ya. Betul nggak? Tabelnya. Oh, ini beda ya. Ini yang untuk kita nanti, untuk pekerjaan kita. (2,12) berarti berapa? Ini seperti yang di atas ini ya. 3,89 ya teman-teman ya. 3,89. Ya. 3,89. Jadi karena F hitung sama dengan 1,996 itu kurang dari 3,89 yang sama dengan F tabel, maka H0 diterima ya. Begitu teman-teman. Ini hasil latihan kemarin. H0-nya diterima, jadi ketiga mesin tersebut menghasilkan apa? Rata-rata yang sama. Oke, ini kesimpulannya teman-teman. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Untuk yang apa? Yang ANAVA-nya ini, kemudian yang revenue-nya tadi dia homogen. Jadi homogen dan rata-ratanya sama.
Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk yang tugasnya kemarin? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya akan melanjutkan ke yang materi hari ini. Kita akan bicara tentang ya, saya ini naikkan. Oke, materi hari ini yang pertama itu tentang regresi multivariat. Yang kedua, korelasi multivariat. Nah, ini ada apa ya? Korelasi parsial dan korelasi bersama. Ya. Jadi kalau misalkan di statistik 1 dulu, misalkan ada X, ini variabel bebas, kemudian Y, ini variabel terikat. Ya. Nah, yang bebas itu apa? Jadi apa saja yang akan mempengaruhi Y gitu ya. X itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi Y. Jadi nilai Y itu akan tertentu oleh besaran nilai X yang kita berikan. Maka nanti akan muncul Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, sekarang variabel bebasnya ini yang enggak cuma X. Ada X1, ada X2, ada X3. Ya. Nah, kemudian secara bersama-sama mereka akan berpengaruh terhadap B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Nah, ini kalau contohnya ada 3 ya, regresinya jadi begini gitu ya. Jadi lebih dari satu variabel bebas. Misalkan apakah lama belajar ya, misalkan X1, kemudian dan IPK itu X2 mempengaruhi hasil UAS ya. Apakah lama belajar selama 1 semester itu ya, maksudnya kalau saya menggunakan 1 minggu itu sekali untuk belajar statistik 2 gitu ya, sejauh mana dia akan berpengaruh pada hasil UAS saya. Yang kedua, IPK saya yang lalu ya, sampai semester sebelumnya itu sejauh mana akan berpengaruh pada nilai UAS statistik semester ini gitu. Jadi sehingga Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Jadi ini ya yang akan kita lihat. Nah, di PPT ini nanti itu hanya sampai yang 2 variabel ya. Oke, kita lihat PPT-nya.
regresi ganda. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Yang di LMS sudah di-download itu materinya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Oke, baik. Regresi ganda. Saya cek dulu. 2, 2, 3 ya. Oke, sama ya materinya ya, sudah. Oke, regresi analisis regresi 2 ini isinya adalah regresi linear ganda ya. Regresi linear ganda. Dan nanti di bagian slide berikutnya adalah korelasi linear ganda juga ya. Nah, pada semester sebelumnya itu kita mengenal linear sederhana ya. Tadi linear sederhana itu A plus BX. Nah, kalau ganda yang X-nya ini yang ada lebih dari 1 ya. Seperti ini. Jadi digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari 1 variabel prediktor atau variabel bebas. Misalkan ini IPK, ini lama belajar, ya. Kemudian lama mengikuti pembelajaran online-nya, gitu ya. Mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas dan seterusnya. Misalkan ada banyak standar gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang 2 variabel bebas. Jadi Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Ya. B1 itu kemiringan untuk garis pertama, B2 itu garis kemiringan untuk garis kedua, X1 variabel bebas atau pubah bebas yang pertama, X2 variabel bebas yang kedua. Ya. Di mana variabel tak bebasnya itu akan Y ya, dipengaruhi oleh 2 variabel bebas tersebut. Nah, nanti kita akan menggunakan 3 ini teman-teman. 3 persamaan ini ya. 3 persamaan. Yang pertama N kali A. Kita kan harus nyari ini ya. Harus nyari A, B1 dan B2. Ini harus dicari. Dicari dengan data yang sudah dikumpulkan. Ya, data yang sudah dikumpulkan. Dengan cara ini, ya, N itu banyaknya pasangan data. Jadi ini yang sudah bisa didapat yang saya lingkari ini ya. Yang bisa kita dapat yang saya lingkari. Nah, A, B1, B2 itu yang belum bisa dicari. Nah, yang saya lingkari ini sudah ada nanti ya. Ini artinya apa? Nah, yang pertama ini ya. Ini N. N itu adalah ini. Ya. Di N itu ini. Banyaknya pasangan data. Ya. Kemudian X1I.
X1 itu artinya apa? Ini adalah jumlah jumlahan itu bukan banyaknya ya. Jumlahan itu misalkan data pertama itu 5, 7, 8, 9. Nah, dijumlahkan itu 5 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 itu jumlahan. Tapi kalau banyaknya ya 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti banyaknya ada 5, tapi jumlahnya ya 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Jumlahan data variabel X1. Nah, dijumlahkan semua. Ya, misalkan di sini X1 7, 8, 9. Nah, ini jumlahnya berapa? 10, 12. Nah, jumlah itu adalah ini. Kemudian kalau yang X2I berarti apa? Jumlah data variabel kedua, ya, variabel kedua. Yang ini jumlah data variabel terikat. Nah, kalau ini X2, ini Y-nya. Nah, ini dijumlahkan berapa? Jumlah, ini jumlah. Nah, jumlahnya nanti adalah yang ini. Ya. Ini sama X1, ini sama X2. Ini. Nah, kalau yang X1 kuadrat ini artinya apa? Nah, ini X1 ini dikuadratkan dulu. Jadi, data-data variabel 1 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dijumlah, ya. Berarti kalau yang seperti ini apa? Berarti 49, 64, 81, 100, 144. Nah, ini dijumlahkan, ya. Maka jadi XI kuadrat. Nah, X2 kuadrat juga sama begitu, ya. Nah, kalau X2, X1 apa artinya? Berarti ini data X1 dikalikan X2 dulu. Jadi variabel 1 dan variabel 2 setiap pasangnya dikalikan dulu baru dijumlahkan. Ya, dikalikan dulu baru dijumlahkan. Yang ini sama X1 YI berarti data-data di X1 ini dikalikan dengan yang di sini, ya. Kemudian nanti ini kalikan juga begitu terus dijumlahkan hasilnya. Ya, kalau X1 X2 ya berarti ya X1 dan X2 di sini dijumlahkan dikalikan semua ini kemudian dijumlahkan. X2 kali Y ya berarti X2 kali Y di sini dikalikan semua terus baru jumlahkan. Begitu ya. Nah, kita lihat contohnya begini. Seorang manajer pemasaran deterjen merek Attack ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh pada keputusan konsumen membeli produk tersebut. Ya. Harga kemudian promosi itu ada diskon, ada apa, kemudian ada iklan gitu ya. Itu nah, apakah biaya-biaya ini dan harga, biaya promosi dan harga itu mempengaruhi keputusan ya. Keputusannya adalah Y. Sehingga apakah Y ini B1X1 ditambah B2X2. Apakah ya X1 dan X2 ini mempengaruhi Y gitu ya. Nah, nanti ketika kita mengkuadratkan ya X1 kuadrat berarti berapa ini 100 gitu ya. Ini 4, ini 16, 36, 64, 49 dan seterusnya. Ini kuadrat juga 49, 9, 4, 16, 36 dan seterusnya. Ini Y kuadrat nggak ada ya. Nah, kalau dikalikan ya ini misalkan X1 kali Y ya berarti 10 kali 23 berarti 230. 2 kali 7 berarti 14. 4 kali 15 60 dan seterusnya. Kalau X2 kali Y berarti X2 di sini 7 kali 23 berapa ya? 161 ya. 161, kemudian 3 kali 7 ini 21, 2 kali 15 30, 4 kali 17 ini 68 dan seterusnya. Nah, ini hanya mengkalikan saja kemudian dijumlahkan ya sama dengan jumlahnya ini.
Kalau dari sini berarti N-nya berapa ya teman-teman ya? N itu banyaknya pasangan data. Pasangan data ini 10, 7, 23 ini satu pasang. 2, 3, 7 satu pasang. 6, 3, 19 satu pasang gitu ya. Berarti ada berapa N-nya? 10 ya. N-nya ada 10. Nah, kemudian kita cek bagaimana cara menyelesaikannya nanti. Nah, untuk hipotesisnya ini teman-teman. Hipotesisnya B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya apa? Promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. H0-nya, satunya atau H alternatif B1 ini biasanya juga H1 gitu ya. Kalau ini HO original ya, aslinya ini, nah ini H alternatif. Kalau ini H0 berarti ini H1 ya, sama-sama. Artinya sama. H0 dengan HO sama, H1 dengan HA sama. Promosi dan harga berpengaruh signifikan gitu ya. Kalau ini secara bersamaan tidak nol gitu ya. Nah, kalau nanti bersamaan 0, nah maka perlu kita uji satu per satu. Oke, kita pakai tabel pembantunya ya. Di sini ini X1, ini X1 kali Y. Nah, ya 230 dan seterusnya. Nah, ini. Berarti ini adalah sigma X1Y gitu ya. Kemudian ini sigma X2Y. Ini sigma X1 X2. Ini sigma X1 kuadrat. Ini sigma X2 kuadrat. Ini sigma X1, sigma X2 dan ini sigma Y. Jadi yang ini ya. Nanti tinggal kita ambil untuk mendapatkan tiga persamaan tadi ya. Tiga persamaan. Nah, dari sini kita sudah dapat sigma X1, sigma X2, sigma Y, kemudian sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 X2, sigma X1 kuadrat, dan sigma X2 kuadrat. Maka kita masukkan ke sini gitu ya. Tadi apa? Sigma X1 itu 60. Sigma X2 itu 40. Sigma Y itu 170. Sigma X1 X2 X1 X2 yang ini ya 267. Sigma X1Y 1122. Sigma X2Y 737 ya. Kemudian sigma X1 kuadrat 406, sigma X2 kuadrat 182. Nah, pakai ini ya tadi. Sigma Y sama dengan sigma Y-nya 170, oke. A kali N, N-nya berapa? 10 tadi ya, 10A, oke. Kemudian B1 kali sigma X1, sigma X1 60 B1 tambah 40 B2. Kemudian sigma X1Y 1122 sama dengan ini 60, ini 406, yang ini 267 ya, sigma X1 X2. Oke. Yang ini juga sudah oke, benar. Kemudian sigma X2Y 737 ini ya. Kemudian sigma X2 40, sigma X1 X2 267 dan sigma X2 kuadrat 182. Oke. Ya, ini sudah oke. Nah, kemudian kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Ada banyak cara gitu ya. Salah satunya dengan cara ini eliminasi. Ya. Saya menghilangkan ini A, maka tinggallah ini min 46 B1 dikurangi ditambah min 27 B2 ya.
Ini ya, min 102 sama dengan ini. Ini kenapa kok 60 gitu ya? Coba kita lihat. Ya, B1 1122. Ini kok 1020 ya? Saya kelirunya di mana? Persamaan 1 kalikan 6. Persamaan 1 kalikan 6 ini. Persamaan 2 kalikan 1. Persamaan 2. Persamaan 2 ya. Kalikan 1. Oke, ini salah ya teman-teman ya. Ini tadi berapa? Sorry. 1122 ini ya. Ini bukan segini tapi 1122. Nah, 1122 1020 dikurangi 1122 berarti min 102 ya, ini ya. Oke. Yang ini salah. Silakan diperbaiki di PPT saya yang saya kirimkan itu ya. Oke, 102, kemudian persamaan 1 kalikan 4. Yang ini kalikan 4, saya juga masih menghilangkan A. Ini kalikan 4 ya, yang ini. Ini kalikan 4, jadi 680, yang ini kalikan 1. 680, ini 737, ini oke, masih sudah oke, ini berarti 2 ini ya. Oke, persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3, saya akan menghilangkan B1 ya, B1-nya supaya ini hilang. Ini min 46, ini min 27. Berarti ini yang ini saya kalikan 27, yang ini saya kalikan 46 ya. Oke, jadinya ini, kemudian hasil akhirnya 283 B2 sama dengan min 132. Jadi B2-nya adalah min 466. Oke. Kemudian setelah B2 ketemu, ya saya substitusi ke salah satu di sini, persamaan 4 atau persamaan 5, maka nanti diperoleh B1 ini ya. B2 dimasukkan ke salah satu persamaan 4 atau 5, ini saya memilih yang 4, ini persamaan 4 ini. Min 102 sama dengan min 46 B1 dikurangi 27 kali min 0,466. Hasilnya adalah B1-nya 2,4909 gitu ya. Nah, setelah B1 dan B2 diperoleh, maka kemudian kita masukkan ke persamaan 1 supaya memperoleh nilai A gitu ya. Nilai A-nya 3,9186. Jadi Y itu sama dengan A 3,9186 ditambah B1 kali X1 2,4909 X1 dikurangi 0,466 X2 ya. Ini untuk nilai Y-nya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini adalah persamaan regresinya ya. Ini contoh yang lain, silahkan dibaca dulu untuk contoh yang lain di PPT yang sudah saya berikan. Kemudian nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya tentang regresinya. Silahkan dibaca dulu untuk persamaan, cara memperoleh persamaan regresi untuk contoh 2 juga. Silahkan dibaca dulu ya sejenak. Pak mau tanya Pak. Ya silahkan. Yang apa? Persamaan yang kok bisa dikali 4 kali 6 itu pengalinya tuh dari mana Pak? Oke, baik. Saya pakai contoh yang kedua ya, Billy ya. Ini ya, Billy tuh. Ya. Iya Pak. Oke. Nah, yang kedua kan ini contoh yang lain ya. 6A ditambah dan seterusnya sama dengan 50, 31B dan seterusnya. Nah, saya ingin
Saya ambil persamaan 2 dan 1, kemudian saya ingin menghilangkan A-nya ini ya. A-nya. Nah, berarti kalau bisa nanti selisihnya A-nya ini hilang ya. Ketika saya menselisihkan A-nya hilang, maka ini kan beda. Yang satu 31A, yang satu 6A. Ya, kalau saya kurangkan begitu saja kan 25A. Ya. Maka supaya 0 ya, yang 31A saya kalikan 6, yang 6A saya kalikan 31. Jadi nanti yang sepanjang ini kalikan 6, yang sepanjang ini kalikan 31. Ini juga kali 31, ini kali 6, ini kali 6, ini kali 31, ini kali 6, ini kali 31. Nah, maka ini dapatnya berapa? 186, ini juga 186. Nah, A ya, 186A. Nah, kalau saya kurangkan kan jadi 0. Gitu, Billy? Iya Pak, makasih. Ya. Jadi, kenapa kok saya mengalihkan ini? Kalau dilanjutkan ya. Oh, ini 186 ya. Nanti silakan dicek. Ada beberapa angka yang keliru saya mau mengalihkan. Contoh ini ya, pakai contoh yang 60. Nah, kalau yang ini tadi 60, ini kan 10 ya, 10A, yang satunya 60A. Nah, biar sama kan, yang ini saya kalikan 6, saya ini kalikan 1, berarti 60A, ini 60A. Kalau saya kurangkan 0 ya. Kalau A-nya sudah 0, maka saya tinggal 2 variabel. Nanti yang lain juga gitu, saya menghilangkan A-nya dulu, nanti dapat 2 variabel B1 dan B2 ya. Maka nanti persamaan 5 diperoleh ya dari persamaan 1 kalikan 4, persamaan 3-nya kalikan 1 gitu. Nah, ini oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Atau ini teman-teman coba dulu yang ini ya. Yang ini teman-teman. Kepemimpinan orang tua dan strata sosial apakah berpengaruh pada pendidikan anak? Ya. Nanti teman-teman cari ini dulu. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Untuk membantu misalkan begini teman-teman ya. Ini saya close ya, nanti kan teman-teman juga punya sudah download. Kita pakai Excel, lebih mudah dan cepat ya nanti ya. Nanti akan saya kirimkan melalui sini juga. Saya buka Excel dulu. Mohon ditunggu. Ini lebih cepat ya karena kita masih nyari apa namanya? Kita masih nyari persamaan regresinya. Kita belum ke pengujian korelasinya. Korelasinya sebentar lagi. Ini sudah muncul Excel-nya di tempat saya. Oke. Apakah Excel-nya sudah muncul, teman-teman? Masih hitam, Bisa ya, Pak, di tempat saya, Pak. Sudah? Masih hitam, Pak. Masih hitam? Sudah nampak? belum. Masih hitam, Pak, di tempat saya. Sudah, Pak, tempat saya. Sudah. Bentar ya.
Saya ulang lagi. Sudah. Eh, sudah Excelnya ya. Nah, ini X1, ini X2. X2 kali Y, yang ini X1 pangkat 2. Ini X2 pangkat 2. Nah, kemudian X1 bintang X2 ya. Ya. Gini ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi datanya. Datanya kita masukkan. Mana tadi ya? Regresi. Pak, maaf Pak, itu Ya. share screen-nya masih hitam Pak di tempat saya Pak. Oh iya, bentar ya. Saya juga, Pak. Saya ulang. Mana Excel saya? Bentar ya, ini Excel saya malah nggak nampak. Oke, sudah mulai nampak? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak, baik. sudah, Pak. Ya, ini hitam. Mana huruf otomatik. Bentar. Oke, segini sudah nampak ya. Ini responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini respondennya. Ya. Nah, begini. Nah, untuk X1 kali Y berarti apa? Tinggal sama dengan X1 bintang Y gitu ya. Bintang Y. Saya enter. Oke, kemudian X2 kali Y berarti ya sama dengan X2 bintang Y. Oke. Kita tarik, kemudian yang ini X1 kuadrat sama dengan X1 dikuadratkan ya. Tinggal ditarik. Ini X2 kuadrat. 2 pangkatkan 2. Pangkat itu pakai caping ya. Nah, kemudian X1 kali X2 ya sama dengan X1 bintang X2. Ini sudah ketemu, kemudian saya tinggal mencari jumlahnya ya. Ini jumlah. Halo ya. Yang di baris E itu Bapak tadi salah kaliin. Harusnya X1 kali Y Bapak X1 kali X2. Ya. Kali X2 ya. Oke, terima kasih. Bentar. Waduh, nge-lag ini. Bentar teman-teman.
Ya, Excel-nya yang berhenti ya. Mohon maaf sebentar. Saya keluarkan dulu. Saya keluarkan ininya dulu ya, Pak. Presentasinya karena Excel saya berhenti. Ya, nah ternyata ya sejak kemarin begini ya teman-teman. Kalau masuk Excel kok nampaknya berhenti ya. Oke, jadi saya minta maaf tidak bisa. Ini Excel-nya nggak bisa saya lanjutkan. Iya. Ini ternyata nggak bisa. Oh, iya. Kok B3 kali D3? B3 kali D3 itu ini ya. Nah. Oke. Ternyata berhenti teman-teman. Ya. Ini sejak kemarin termasuk di kelasnya Pak Dewa juga mengalami hal yang sama ketika menggunakan Excel ya. Oke, saya minta maaf. Saya close dulu untuk Excel saya. Oke, baik. Nanti seperti itu ya teman-teman, tinggal melanjutkan begitu. Ini statistik 2, ini apa ini? Regresi ya. Saya akan coba saya close dulu baru nanti saya buka. Nah, semoga bisa dibuka. Atau dia bisa dinaikkan. Ya. Nah, ini sudah. Ya. Bisa saya buka, saya share dulu ke teman-teman, semoga bisa kita lanjutkan. Sudah nampak belum teman-teman? Sudah, Pak, tempat saya. Udah, Pak. Nah, sebagian sudah, sebagian belum. Semoga nggak ada lagi yang keliru ini ya. Oke, ya. B3, C3 kali D3, oke. B3 kuadrat, C3 kuadrat, dan B3 kali C3, oke. Ya. Sudah, nah ini jumlahannya gitu ya. Nah, nanti yang mau kita cari kan A, B1, dan B2 gitu ya. Itu ya, ini untuk yang contoh ketiga tadi. Sebentar. Contoh ketiga untuk yang regresi yang terakhir tadi. Itu kemudian untuk menentukan persamaan regresinya, kita butuhkan mana tadi ya? Copy. Paste. Nah, ini ya teman-teman ya.
crop. Sudah. Ya, ini ya yang mau kita butuhkan kan hanya ini. Oke ya. Nah, kita butuh ini. Berarti aduh, berhenti lagi nih. Oke, saya keluarkan dulu. Terus ya. Oke, ini sudah saya unggah lagi. Semoga sudah nampak. Sudah nampak ya. Nah, N-nya juga 10 ini. Berarti 10A ditambah berapa? Jumlahan X1 itu 66 ya. 66 B1 ditambah B2 kali itu 60 B2 ya, sama dengan sigma Y. Sigma Y-nya 156 ya. Kemudian yang persamaan kedua adalah X1A, berarti X1 itu 66A ditambah X1 kuadrat 1036 B1 ya, ditambah B2-nya itu X1 kali X2. X1 kali X2. 406 ya, 406 B2 sama dengan sigma X1Y. X1Y itu sorry. Ini salah ya saya ya. Bukan 1036 yang B1 tadi, tapi X1 kuadrat itu 480. Ya, 480 B1 ditambah 406 B2 sama dengan 1036. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 60A ditambah X1 kali X2-nya itu 406 B2. Kemudian ditambah X2 kuadrat itu 390. 390 B2. Oh, sorry. Ini B1 ya. Ini B1. Oke. Harus berkali-kali seperti itu, teman-teman. Ya. Saya akan mencoba mencari penyebabnya dulu ya. Minggu depan semoga bisa lebih lancar. Oke. Oh, kok hilang ya? Oke, tadi 10A plus X1 66 B1 plus 60 B2 sama dengan 1,6. Kemudian yang kedua itu 66A ditambah X1 kuadrat 480 B1 ditambah yang berikutnya 406 B2 sama dengan 1036, kemudian 60A ditambah
ditambah 406 B1 ditambah 390 B2 sama dengan, betul ya, X2 kali Y. X2 kali Y itu 958. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal menyelesaikan yang ini ya. Cara menyelesaikannya ini saya akan pakai papan tulis saja ya. Oke, saya akan pakai papan tulis supaya nggak nge-lag lagi. Oke. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Saya naikkan ke item. Berarti persamaannya tadi saya tulis dulu. Oke, 10. Iya, sini ya 10 A plus 6 B1 ditambah 60 B2 sama dengan 156. 66A ditambah 480 B1 ditambah 406 B2 sama dengan 1036. 60A ditambah 406 B2 ditambah B1 ditambah 390 B2 sama dengan 958 ya, 958. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga ya. Apakah sudah nampak papan tulis saya di layar teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Nah, seperti ini saya ingin menghilangkan yang A saja ya, yang A. Yang A, kalau saya pakai persamaan 1, ya, persamaan 1 berarti saya kalikan 6. Kalau saya pakai persamaan 3, saya kalikan 1 ya, berarti ini jadi 60A ditambah 66 kali itu berarti 396 ya. B1 ditambah 360 B2 sama dengan 900 ditambah 936 gitu ya. Kemudian yang ini 60A ditambah 406 B1 ditambah 390 B2 sama dengan 958. Oke, saya kurangkan gitu ya. Nah, ini sama dengan min 22, yang ini min 30 B2 ya. Yang ini B1-nya adalah min 10 B1 ya. Oke, jadi 10 B1 ditambah 30 B2 sama dengan 22. Oke. Nah, sekarang persamaan 1 dengan persamaan 2. Yang satu 66, yang satu 10. Nah, ini kan beda jauh ya. Nah, langsung saja saya kalikan. Ini saya kalikan 66 yang pertama, yang kedua saya kalikan 10 gitu ya.
Yang ini jadi 660 660 sorry. 660 A ya. Ditambah 66 kali 66 berapa ya? Ada yang ready kalkulator? Saya nggak ready, teman-teman. 356, Pak. 66 kali 66? Iya, 4.356. 4.356. Iya. B1 ditambah 6 kali 60. 3.960. Ini B2 156 kali 66 9.900, Pak. 9.000 9.900 9.900. 156 kali 66 loh. Mau, Pak. 156 ya. Saya Ya. kira 10.296, Pak. 10.000 296. ya. Oke, terima kasih. Yang ini kali 10 saya bisa ini. 60 A ditambah 4.800 B1 ditambah 4060 B2 sama dengan 10360 gitu ya. Nah, saya kurangkan juga. Ini 0 gitu ya. Yang ini berapa ini? 4356 kurangi 4800. Berapa itu? Min 400 berapa? 24 ya. 524. 435, Pak. Oh, 43 berapa? Sorry. 4356 dikurangi 4800. 4800. 444. 44 ya. B1 ya. Iya, Oke. Pak. Ya, oke, ini min B ini berapa ini? 100 ya. B2 benar ya, 100 ya. Yang ini min berapa ini? 4 ini 5 kurangi 9 6 ya, min 64. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, baik. Berarti ini 444 B1 ditambah 100 B2 sama dengan 64. Oke. Nah, ini yang paling mudah adalah menghilangkan yang B2. Kenapa? Ini 100, ini 30 gitu kan. Ini saya kalikan 10, ini kalikan 3 kan cukup ya. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Jadi yang 4 itu saya kalikan 10, yang 5 saya kalikan 3. Jadinya ini kali 10, 100 B1 ditambah 300 B2 sama dengan 220. Yang 5 kali 3 berarti 444 kali 3 berapa? 12, 13, 1332 ya. 1332 B1 ditambah 300 B2 sama dengan 64 kali 3 12 192 192. Oke. Kalau ini dikurangkan B2 nya hilang ya. Tinggal B1 ini min 1232 B1 sama dengan ini dikurangkan, ini positif ya, 92 28. Oke, berarti B1 nya adalah 28 per min 1232. Berapa ini teman-teman? Min 0, berapa? Min 0,0227. 227, 23 ya. Oke. Nah, B1-nya sekian. B2-nya berapa? B2-nya kita ambil dari sini aja ya, dari 4, persamaan 4. B2-nya dari persamaan 4 jadinya
10 kali min 0,023 ditambah 30 B2 sama dengan 22. Berarti B2-nya adalah 22 dikurangi, ditambah ya. 30 B2 ini kali 10, 0,23. Berapa ini? B2-nya adalah 22,23 dibagi 30. Berapa ini? 0,7 berapa? 741. 741. Nah, sekarang A-nya. Ya. A-nya paling gampang yang nomor 1 ya. 10A ditambah 66 kali B1-nya min 0,023 ditambah 60 0,741 sama dengan 156. Oke. 10A dikurangi ini berapa? 66 kali 0,023. Berapa itu? A 66 kali min berapa? 1518. Itu ini 0, itu berapa ini? Masa 1,518. 1,518. Oke. 1, ini ditambah 60 kali 0,741. Ini sekitar 40-an ini. 44,46, Pak. 44,46. Oke, sama dengan 5156 ya. Berarti 10A sama dengan 156 ditambah 1,518 dikurangi 44,46. Berapa ini? 156 tambah ini 157, itu berapa? 100 berapa itu? 113,058. 058 ya, dibagi 10 ya, berarti 11,3058 ya. Jadi Y sama dengan A-nya 11,3058 dikurangi 0,023 X1 ditambah 0,741 X2. Oke, begitu ya teman-teman caranya. Nanti ini catatannya akan saya kirimkan ke grup ya. Nah, ini baru regresinya ya. Jadi persamaan regresinya adalah ini. Jadi artinya apa ini? Y, jadi tadi ya, hasil belajar tadi itu sama dengan 11,3058 dikurangi 0,023 kali kepemimpinan orang tua ditambah 0,741 kali strata sosial. Ya, jadi kalau stratanya naik 1 berarti nilainya naik 0,741. Kalau semakin orang tuanya bisa memimpin itu ya, kepemimpinannya naik 1 malah nilai kalian turun. Ya, ternyata mungkin bisa jadi ya karena memang nggak ada korelasi nanti antara kepemimpinan dengan nilai kalian gitu ya. Jadi nilai kalian itu bisa jadi bagaimanapun orang tua kalian gitu ya, itu tidak akan berpengaruh pada nilai gitu. Dan strata sosial berpengaruh juga gitu. Karena apa? Mungkin satu fasilitas gitu ya, akan mempengaruhi fasilitas. Yang kedua akan mempengaruhi image gitu ya. Hanya itu saja sih, dugaan-dugaan gitu ya. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak.
Oke, belum ada ya. Belum ada. Oh, ini kok melek juga. Kalau belum ada, nah saya akan masuk ke yang korelasi bergandanya. Ini yang saya naikkan yang mana ini? Sudah diunduh ya, korelasi berganda dan parsial 225. Oke, baik. Saya buka dulu 225. Oh ini. Oke. Nah, sedikit tentang korelasi. Saya pindah ke korelasi. Apakah sudah nampak, teman-teman? Sudah ya. Ya, ini korelasi menguji hubungan antara variabel gitu ya, antara dua variabel. Kalau tadi kalau di semester sebelumnya itu dua variabel, kalau ini berarti lebih dari dua variabel. Kuatnya hubungan itu dinilai disimbolkan dengan R. R itu nilainya antara negatif 1 sampai 1. Negatif 1 itu artinya apa? Dia mempunyai korelasi yang sangat kuat, tetapi kebalikannya gitu ya. Jadi kalau yang satunya naik, yang satunya turun. Itu kalau yang min 1 ya. Kalau min 1 R sama dengan min 1 itu sangat kuat. Sangat kuat, tetapi kalau yang satunya naik, yang lain akan turun. Ini 1 ya. Kalau negatif 1. Kalau R-nya 1, berarti kalau yang satu naik, yang lainnya juga naik gitu ya. Ini juga sangat kuat ya, sama-sama sangat kuat, tetapi yang satunya berhubungan positif, yang satunya berhubungan negatif. Nah, yang lainnya ada di antara ini ya. Nah, yang ada di antara ini itu adalah seperti ini polanya ya. Ada pola hubungan positif, ini kalau R-nya antara 0 dan 1 gitu ya. Yang ini antara negatif 1 sampai 0. Nah, kalau R-nya 0 gimana? Nah, ini R-nya 0, nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungan sama sekali. Oke, ini ada di regresi korelasi yang semester lalu. Nah, nanti garis regresinya tadi ya teman-teman, seperti ini garis regresinya. Jadi ini yang kita duga tadi ya, dengan Y apa tadi? Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Seperti ini kira-kira. Nah, saya lanjutkan ke interpretasi R. Nah, ini pakai determinasi R kuadrat ya. Koefisien penentunya adalah R kuadrat. Kalau R-nya antara 0 dan min 2 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,4 itu rendah, 0,4 sampai 0,6 itu sedang, 0,6 sampai 0,8 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat gitu ya. Nah, tinggal saja kalau yang negatif ya tadi ya. Kalau ini berarti kan R itu antara negatif 0,2 sampai 0 itu ya. Ini sangat rendah. Kemudian negatif 0,4 sampai negatif 0,2 itu rendah. Negatif 0,6 sampai negatif 0,4 itu sedang. Negatif 0,8 sampai negatif 0,6 itu kuat juga. Nah, yang sangat kuat adalah negatif 1
sampai negatif 0,8. Nah, ini sangat kuat. Jadi kalau ini yang versi positifnya, ya, positifnya, ini yang versi negatifnya, gitu ya. Kemudian R kuadrat itu variabilitas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X, gitu ya. Bernilai antara 0 sampai 1. Kalau R kuadratnya 0 berarti tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Kalau R kuadratnya 1 berarti seluruh variasi nilai Y itu diakibatkan oleh X, variabel bebasnya tadi. Ya. Nah, kemudian pedoman memilih teknik korelasi. Ada datanya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Yang tadi kita cari pakai regresi itu yang interval rasio, ya. Maka teknik korelasinya ada produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Kalau yang ordinal itu pakai Spearman rank, ya, atau Kendall Tau. Nah, kemudian yang nominal itu pakai koefisien kontingensi. Nah, yang ini itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di non parametrik nanti. Ya. Kemudian yang Spearman rank dan Kendall Tau ini masih hampir mirip dengan produk momen. Yang sering kita temui itu adalah yang interval atau rasio ini, sehingga menggunakan korelasi produk momen, di mana nanti kita akan melanjutkan ke korelasi parsial dan korelasi ganda. Oke, bagian pertama yang parametrik. Korelasi produk momen. Ya, kita mencari hubungan antara X dan Y. Ini rumusnya masih sama dengan yang kita pakai di statistik 1 gitu ya. Rumusnya adalah korelasi antara X dan Y itu sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar sigma N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Bedanya ini apa, Pak? Gitu ya. Nah, kalau ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Ya, bedanya itu ya. Seperti ini jumlah, baru dikalikan. Kalau ini dikalikan dulu, kalikan, jumlahkan. Kalau ini jumlahkan, kemudian baru dikalikan. Bedanya itu ya. Sigma XY itu berarti ini dulu yang dalam ini kalikan dulu. Kemudian jumlah. Kalau sigma X kali sigma Y berarti jumlahkan dulu masing-masing X dan masing-masing Y baru dikalikan. Kalau sigma X kuadrat berarti ini kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau sigma X dikuadratkan berarti ini dijumlah dulu baru kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini nggak ada masalah ini ya. Ini screen dulu. Oke. Ya, saya lanjut ya. Mana yang statistik tadi? Oke, sampai mana tadi? Ini ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian uji signifikansi korelasinya T sama dengan, jadi pakai uji T ya. Nah, R-nya dari mana? R-nya ya dari yang tadi itu ya. R dikali akar N-2 dibagi 1 min akar 1 min R kuadrat.
Jadi ini dikuadratkan dulu, baru untuk mengurangi 1, baru diakar gitu ya. Kalau T-nya lebih dari T tabel, maka hipotesis alternatif yang diterima. Artinya apa? H0 ditolak. Kalau T kurang dari T tabel, berarti H0 diterima. Gitu ya. Artinya seperti ini. Beberapa saya kirimkan ke WA Group supaya mudah dan cepat ditangkap. Oke. Kemudian, nah kalau tadi korelasi yang bukan ganda, nah ini korelasi ganda. Nah, korelasi ganda kalau nanti 1-1 maka sama ya. Akibatnya alfa 5% ini itu dikalikan 2, jadi hanya percaya 90%. Padahal kita perlu kepercayaan 95%, maka harus bersama gitu ya. Atau serempak atau simultan gitu ya. Nah, di sini berarti R1 itu hubungan antara X1 dengan Y, R2 itu hubungan antara X2 dengan Y ya. Kemudian R besar ini hubungan bersama-sama gitu ya. Korelasi X1 bersama ya, secara bersama dengan Y. Jadi simultan ya. X1 langsung berhubungan ke Y gitu. Tetapi R1 dan R2 ini kalau dijumlahkan tidak sama dengan R. Nah, ini yang perlu diperhatikan. R tidak sama dengan R1 plus R2. Ini korelasi ganda. Nah, rumus korelasi gandanya seperti ini ya. Rumus korelasi gandanya. Nah, korelasi ini korelasi ganda, ini korelasi parsial produk momennya ya. Jadi ini kan mirip dengan rumusnya tadi ya. Nah, kalau X1Y berarti ini ganti aja. Ini 1, ini 1, semua X-nya 1. Ya. Kalau ini 2, kalau X2Y berarti ya apa? N kali sigma X2Y dikurangi sigma X2 kali sigma Y gitu ya. Nah, gini. Ini dikurangi ya, sorry. Nah, ini ya, sigma X2 kali sigma Y dibagi ya akar N kali sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, ini akar ini. Nah, kalau R X1 X2 gimana ya? Berarti ya N sigma X1 kali X2 dikurangi sigma X1 dikalikan sigma X2 ya, dibagi dengan akar N sigma X1 kuadrat gitu ya, dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Nah, begini. Ini X1, X2, ini X1Y. Ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, ini dari rumusnya ya. Dari rumusnya, kemudian korelasi gandanya pakai ini. RY1, RYX1 berarti ya ini sama dengan R. Nah, jadi gini ya. RY X1 itu sama dengan R X1Y ya.
Rx1 X2 sama dengan Rx2 X1, Ry X2 sama dengan Rx2Y. Nah, seperti itu supaya nanti nggak bingung ya. Oke, saya lanjut. Nah, nanti teman-teman coba ini uji signifikansi R-nya ya. Ini sudah ada contohnya ya teman-teman, yang nanti silahkan coba. Nah, saya akan menjelaskan artinya dulu ya. Nanti soal yang terakhir tadi yang kita cari regresinya tadi, silahkan dicoba pakai ini ya. Pakai ini, pakai korelasinya. Ya. Nah, ini ya, kita punya data, kemudian data ini apakah row-nya 0 gitu ya. Apakah row-nya 0 atau row-nya tidak 0. Alfanya 5%, N-nya 10 ya. Ini kan 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kemudian sudah diperoleh, nanti dicoba lagi, dicari ya. Ini 60, ini 40, ini soal yang tadi ya teman-teman ya. Contoh yang di regresi yang pertama tadi. Ini 267, ini 1122, ini 737, 406, 182 dan 3162. Nah, Rx1 X2 itu kan apa tadi? Rx1 X2 itu N kali sigma X1 X2 ya. N-nya 10. Sigma X1 X2-nya mana? Ini 267 dikurangi sigma X1 60 kali sigma X2 40 ya, dibagi akar 10 kali sigma X1 kuadrat, X1 kuadratnya 406 dikurangi sigma X1 60 kuadrat ya, 10 kali sigma X2 kuadrat 182 dikurangi 40 dikuadratkan. Oke. Nah, seperti ini 2670 dikurangi 2400 dibagi akar yang ini 4060 dikurangi 3600 dikali 1820 dikurangi 1600. Nah, berapa ini teman-teman? 270 dibagi akar ini 460 dikali 220 ya. Oke, berapa itu teman-teman? 460 dikali 220 berapa itu? Coba saya dibantu. 101.200 Pak. Nah. Ini saya cuma, oh ini ya. 270 dibagi 101 berapa? 200. 101.200 Pak. Nah, gini ya. Nah, kalau di akar berapa itu? 101.200 itu di akar berapa? 101.200 di akar.
$318,119. Ya, berarti 270 dibagi 318,1 berapa? 119. Ya, 12 gitu ya. Nah, 270 dibagi 318 itu berapa? Nol koma 0,848. ya 0,848. Jadi ini ya, nilai ini itu dari sini. Oke. Kemudian Rx1-nya juga sama, dengan sama nanti dicari dapat ini ya. X2Y-nya juga sama. Kemudian X1 dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan ya. Jadi untuk memperoleh R besarnya ini adalah ini dikuadratkan 0,912 itu dikuadratkan. Oke. Saya enter kok ke sini ya. Oke, RY X1 X2 ini ya. Ini sama dengan akar yang ini 0,912 dikuadratkan ditambah 0,737 dikuadratkan dikurangi 2 kali 0,912 dikali 0,737 dikali 0,848 ya. Nah, segini ini dibagi dengan 1 min 0,848 dikuadratkan ya. Nah, ini hasilnya itu adalah apa? R besarnya atau korelasi serentak antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ini korelasi bersama X1 X2 terhadap Y gitu ya. Ini berapa ya ini teman-teman ya, 0,912 dikuadratkan 912 kuadrat dikurangi 0,737 kuadrat ditambah ya 912 kuadrat ditambah 0,737 kuadrat dikurangi 2 kali 0,912 dikali 0,737 dikali 0,848. Oke ya. Nah, ini dibagi dengan 1 min 0,848 kuadrat. Oke. Ya, ini hasilnya 0,836. 836. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Silahkan nanti dicoba ya. Soal yang tadi nyari korelasi gandanya. Soal yang mana, Pak? Saya buka dulu ya. Soal yang
regresi tadi ya teman-teman ya. Regresi yang bagian terakhir tadi, yang bagian ini sudah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Ya, ini ya. Yang X1-nya adalah KOT, yang X2-nya SS, Y-nya PA. Nah, ini teman-teman cari korelasinya. Sudah, Pak. Ya. Cari RX1Y, RX2Y, RX1X2, kemudian RY X1 X2 secara bersamaan gitu ya. Oke, nah ini akan kita lanjutkan untuk kita bahas minggu depan. Jadi silahkan ini dicari dulu supaya minggu depan saya langsung ke sini ya, ke bagaimana memaknai hasil yang kita peroleh dari korelasi itu. Ya. Korelasi itu maknanya apa gitu ya? Dengan apa persamaan regresi yang seperti tadi, kita punya korelasi seperti ini, gitu ya. Oke, sampai ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Ya, bentar. Ini saya Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya jangan live dulu. Saya akan download kehadiran teman-teman gitu ya. Nah, supaya nanti bisa saya cek kehadirannya. Oke, itu. Nah, untuk minggu depan, teman-teman silakan selain menulis yang tadi, menghitung gitu ya. Kemudian teman-teman membaca yang lanjutannya regresi, korelasi ini gitu ya. Korelasi sampai ini gitu ya. Sampai ini, sampai korelasi parsialnya. Oke, nanti silahkan dibaca sampai korelasi parsial. Nah, ini bukan langsung ujian ya, masih ada materi yang belum kita selesaikan. Oke, begitu teman-teman. Baik, Pak. Oke. Kalau begitu saya akan akhiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ada yang tunjuk tangan, Berry. Ada apa, Berry? Halo, Berry, ada apa? Kok tunjuk tangan? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya akan akhiri. Terima kasih, teman-teman. Saya stop recording.